Kata Sama-sama Nabi, Pak. Enggak. Mak Wilujeng. Sehat banyak. Alhamdulillah Pak. Mak Wilujeng. Sekarang bagian Pak Angga, Pak Angga. Ya, Ya, langsung. silakan Pak Angga. Baik, dilanjut. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Slideshow aja Pak Angga, slideshow jadi biar besar. Oh, ya gini Pak. Tadi Gitu. agak lama ininya laptopnya Pak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Waalaikumsalam. Saya ucapkan terima kasih pada yang terhormat Ibu Dr. Haja Tati Iriani selaku penguji, kepada Bapak Dedi Suryadi Esos MSI selaku coach, dan kepada Bapak Asep Sahman SPD MPD selaku mentor saya di tempat dinas. Izinkan saya untuk memaparkan rancangan aktualisasi di tempat saya bekerja nanti dengan judul Peningkatan Motivasi Belajar Sejarah Indonesia pada Peserta Didik kelas 11 MIPA melalui media infografis di SMA Negeri 17 Garut. Oke, mungkin langsung saja. Di sini saya ingin memaparkan latar belakang kenapa saya mengambil judul tersebut atau merumuskan judul tersebut. Yang pertama itu ini kaitannya dengan tugas guru berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru, yang di dalamnya itu dipaparkan tentang tugas dan kewajiban guru yang sesuai dengan tupoksi, undang-undang yang berlaku. Kemudian yang kedua, ini tugas tersebut ternyata terhambat gitu karena adanya pandemi COVID-19. Jadi kenapa terhambat? Karena memang kita tidak boleh melakukan aktivitas belajar mengajar secara tatap muka. Nah, akhirnya karena pandemi ini, aktivitas pembelajaran sejarah Indonesia itu yang kreatif dan inovatif itu jadi terhambat. Misalnya seperti ada kegiatan, kalau sejarah Indonesia itu ada kokurikuler, mengunjungi situs-situs di sekitar sekolah, itu tidak bisa dilakukan. Nah, yang nantinya itu ini berdampak terhadap kurangnya pemahaman peserta didik terhadap mata pelajaran sejarah Indonesia. Ini maaf, saya typo, ini Indonesia. Nah, selanjutnya di sini saya akan memaparkan dulu diagram alur dalam menentukan isu. Nah, latar belakang dari penetapan isu itu di sini kan ada sebenarnya seorang guru itu kan memiliki kewajiban untuk melayani peserta didik dengan baik. Nah, dengan cara mengajar yang baik, yang penuh dengan kreativitas dan lain sebagainya. Namun, aktivitas tersebut terganggu karena pandemi COVID-19. Nah, kemudian dari latar belakang ini muncul masalah, yaitu pemahaman peserta didik terhadap mata pelajaran sejarah Indonesia kurang. Nah, dari sini saya coba mengidentifikasi kenapa bisa kurang pemahamannya. Yang pertama, kan pembelajaran ini kan dilakukan di rumah gitu kan, BDR gitu, belajar di rumah atau daring. Ternyata ada beberapa masalah. Yang pertama, ada komunikasi dengan orang tua siswa tidak maksimal. Artinya orang tua siswa juga di sini banyak yang tidak tidak tahu gitu apakah siswa itu belajar atau tidak di rumahnya. Kemudian kegiatan kurikuler tidak berjalan, seperti kunjungan ke situs-situs itu tidak berjalan, atau kunjungan ke tempat-tempat bersejarah di sekitar sekolah. Dan yang ketiga, motivasi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran sejarah Indonesia secara daring itu juga rendah gitu. Nah, dari sini kemudian saya melakukan analisis dan ditemukan bahwa isu prioritas itu adalah rendahnya motivasi belajar sejarah Indonesia. Mungkin nanti akan saya paparkan kenapa saya memilih isu ini. Nah, dari sini muncul sebuah gagasan, yaitu
untuk meningkatkan motivasi belajar dengan memanfaatkan atau menggunakan media infografis. Nah, dari sini kegiatannya itu yang sesuai dengan SKP merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, melaksanakan evaluasi pembelajaran, dan melaksanakan tindak lanjut pembelajaran. Nah, kegiatan kreatif inovatifnya itu adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran sejarah Indonesia dengan menggunakan media infografis. Nah, untuk membuat media infografis ini, saya memanfaatkan platform Canva. Serta yang kedua, di sini kan artinya harus diukur ya. Nah, untuk mengukurnya itu dengan asesmen menggunakan platform Quizzes. Nah, ini masih rencana sebenarnya itu Quizzes atau tidak, melihat kondisi kedepannya nanti, karena Quizzes ini juga terkadang bentrok dengan masalah sinyal gitu. Tapi ini hanya rencana saja. Dan nantinya diharapkan bisa meningkatkan motivasi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran sejarah Indonesia. Selanjutnya di sini alasan saya memilih isu tentang rendahnya motivasi belajar sejarah Indonesia ini ditinjau dari data. Yang pertama itu setiap ada ulangan harian, rata-rata itu 40% saja siswa yang nilainya mencapai KKM. Dan yang kedua, ketika diminta untuk mengerjakan tugas, itu hanya sekitar 70% yang mengerjakannya secara tepat waktu. Jadi sisanya itu bisa besoknya atau baru minggu depan mau dikumpulkan. Nah, dari sini kemudian, kalau misalnya hal ini tidak ditanggulangi, nanti tujuan pembelajaran sejarah Indonesia itu tidak akan tercapai. Nah, tujuan di sini tujuan yang kaitannya misalnya seperti untuk meningkatkan nasionalisme, terus menciptakan pemahaman sejarah yang baik. Nah, itu tidak akan tercapai. Nah, kemudian gagasan penyelesaiannya ini saya akan menggunakan media infografis. Nah, media infografis ini dibuat dengan aplikasi Canva. Maksudnya itu platform Canva, di mana di dalam platform Canva ini terdapat banyak fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan baik oleh guru ataupun siswa ketika mereka ingin membuat infografis, ingin membuat poster, atau ingin membuat PowerPoint juga, sudah disediakan template-nya. Bahkan banyak tersedia gambar-gambar yang gratis untuk digunakan. Karena biasanya ketika kita menggunakan media sosial itu kan kita kesulitan nih, ini gambarnya apakah bisa dipakai atau tidak gitu. Nah, kalau di Canva itu sudah gratis semuanya. Nah, selanjutnya di sini kegiatan, tahapan, dan output aktualisasi. Ada 4 kegiatan ya. Yang pertama itu membuat rancangan media infografis, yang kedua membuat media infografis, yang ketiga melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan yang keempat melakukan evaluasi. Nah, evaluasi di sini evaluasi secara keseluruhan, bukan hanya kegiatan pembelajaran saja. Nah, untuk kegiatan yang pertama ini dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama itu melakukan konsultasi kepada mentor terkait rancangan aktualisasi. Nah, di sini ada 3 nilai yang berkaitannya dengan nilai-nilai aneka, yaitu nasionalisme, etika publik, dan WOG. Yang kedua, menjelaskan rencana kegiatan yang akan dilakukan selama aktualisasi. Di sini kaitannya dengan nasionalisme, etika publik, dan WOG juga. Yang ketiga, mendiskusikan penggunaan media infografis kepada rekan sesama guru sejarah. Nah, di sini ada etika publik, anti korupsi, dan komitmen mutu. Selanjutnya, di kegiatan yang kedua, ini dibagi menjadi 4 tahap. Tahap yang pertama adalah menganalisis silabus dan kompetisi dasar. Di sini kaitannya dengan akuntabilitas, komitmen mutu, dan anti korupsi. Yang kedua, menentukan topik pembelajaran, kaitannya dengan akuntabilitas, komitmen, dan komitmen mutu. Yang ketiga, menyusun mind mapping. Nah, di sini berkaitan dengan akuntabilitas dan komitmen mutu. Serta yang keempat, ini adalah mengolah mind mapping menjadi infografis. Di sini ada akuntabilitas, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, yang ketiga, ini kegiatan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang pertama itu menyusun RPP. RPP yang sesuai dengan kondisi saat ini, yaitu pembelajaran dilakukan secara daring, serta perangkat-perangkat yang lainnya. Nah, di sini ada 3 nilai yang saya coba kaitkan, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, dan komitmen mutu.
Yang kedua, ini melakukan sosialisasi cara membaca informasi dari infografis. Karena peserta didik juga harus diajarkan begitu, bagaimana cara membacanya. Di sini ada 4 nilai, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan komitmen mutu. Yang ketiga, melatih peserta didik cara menggunakan platform Canva. Di sini nilainya itu ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan komitmen mutu. Yang keempat, ini menggunakan media infografis dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan komitmen mutu. Yang kelima, memberikan penugasan kepada siswa untuk membuat infografis. Nah, di sini kaitannya dengan akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Serta yang keenam ini melaksanakan asesmen atau pengukuran. Artinya bertujuan untuk mengukur apakah sudah tercapai atau tidak tujuan pembelajarannya. Nah, di sini berkaitan erat dengan nasionalisme dan komitmen mutu. Nah, yang terakhir di sini ada kegiatan evaluasi, melaksanakan evaluasi. Artinya di sini melaksanakan seluruh evaluasi dari seluruh kegiatan aktualisasi. Yang pertama, melakukan umpan balik. Nah, di sini umpan balik itu seperti meminta testimoni dari peserta didik, apakah kegiatan pembelajarannya itu menyenangkan atau tidak, kemudian bisa dipahami atau tidak informasi sejarah, nah dan lain sebagainya. Nah, di sini dari umpan balik di sini kaitannya dengan nilai akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi, dan WOG. Serta yang kedua itu menganalisis hasil umpan balik. Artinya dianalisis apakah itu berhasil atau tidak gitu maksudnya. Nah, di sini kaitannya dengan akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, dari kegiatan-kegiatan ini, output yang dihasilkan yang pertama itu adalah dokumentasi, peta konsep dan infografis, kemudian dokumentasi kegiatan pembelajaran, serta analisis hasil aktualisasi. Oke. Nah, ini selanjutnya analisis dampak kegiatan dan kaitannya dengan visi misi organisasi. Nah, yang pertama, membuat rancangan infografis ini dampaknya terhadap hubungan yang semakin erat antara pimpinan antara saya dengan pimpinan dan rekan kerja. Yang kedua, dampak dari membuat media itu merangsang inovasi dalam mempersiapkan bahan ajar atau media pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ini dampaknya terjadi kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien selama masa pandemi COVID-19 yang dilakukan secara daring. Dan yang keempat, dampak dari evaluasi adalah menghasilkan perbaikan untuk kegiatan pembelajaran sejarah Indonesia pada masa mendatang. Nah, di sini kaitannya dengan visi misi organisasi, saya coba ambil dengan visi misi organisasi pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu membentuk peserta didik yang berbudaya, berkualitas, bahagia, dan produktif melalui pembelajaran yang inovatif sehingga dapat mewujudkan Jawa Barat juara lahir batin. Ya, mungkin itu dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak Angga. Selanjutnya kami persilakan mentor Pak Angga untuk menyampaikan penguatan dan tambahan informasi. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dedi dan Ibu Tati serta para peserta di Klaster CPNS. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Dalam kesempatan ini saya selaku dari pihak sekolah melihat paparan yang disampaikan oleh Pak Angga, rancangan aktualisasi yang disampaikan oleh Pak Angga itu terus terang sangat bagus sekali, sangat menarik sekali untuk di sekolah kami karena metode atau media infografis ini terus terang sangat menarik kalau dilihat dari isinya paparan yang disampaikan. Mudah-mudahan rancangan aktualisasi yang akan disampaikan bisa berjalan sesuai dengan rencana dan kami dari pihak sekolah sangat mendukung sekali. Mudah-mudahan yang dilaksanakan bisa
tularkan kepada guru-guru yang lain yang mungkin sesama guru sejarah ataupun dengan guru yang selain guru mapela sejarah, mungkin bisa digunakan untuk mata pelajaran yang lain. Ini karena media infografis ini kalau menggunakan Canva itu memang sangat menarik sekali dari untuk siswa, terutama untuk siswa dari apa istilah itu tampilan-tampilannya. Jadi merangsang siswa. Terlempar ya Pak mentornya. Pak mentornya terlempar. Masih ada Bu kayaknya gangguan sinyal Bu. Iya, Ada gangguan. sinyal. Iya. Pak Dedinya kemana nih Pak Coach? Ayah Bu, panginten eta kelempar Pak mentornya. Oke, wios. Oke, siap. Sapertos nama langsung wae panginten punya ku Ibu. Mohon atuh ya. Mohon mangga Bu. Mangga. Nanti kalau udah ada lagi nanti dipersilakan untuk melanjutkan. Oke, Kang Angga ya. Ibu melihat juga kamu beberapa hal sudah bagus, Ibu akan melengkapi saja ya. Yang pertama ini bagus nih yang ini Kang Dedi ya, di cover itu kelihatannya kalian macam-macam juga ya. Di cover itu di bawahnya ada yang menyebutkan nama lembaganya. Padahal mah udah aja BPSDM aja ya 2021. Ini punya Angga tuh udah bagus. Nanti kalian saling belajar ya, saling melengkapi antar sama teman. Kemudian juga Ibu mau memberikan masukan mungkin untuk yang tujuan. Kamu juga bikin ini nggak usah panjang-panjang nih, bikin pendahuluan ya, panjang banget berapa halaman nih, ya. Ini kepanjangan nih, itunya latar belakangnya, ya paling dua lembar setengah kamu kepanjangan tuh, yang itu skip aja, ya, useless, orang juga malas bacanya. Ya. Yang kayak ASN gitu hapus aja Bu, pengertian ASN itu gitu. Ya ngapain, nggak usah, itu kan di ini aja, di apa namanya, kamu kan panjang banget nih, jadi kayak bikin mintain definisi. Oh iya Bu, baik. Ya kan? Iya Bu. Tuh. Jadi dibikin apa namanya, itu namanya di parafrase. Kamu bikin lebih ringkas. Jadi kan kebanyakan kan ini pasti Ibu yakin apa namanya copy paste, ya. Ya Bu, betul. Yang namanya copy paste nggak masalah, tapi kamu harus membuat parafrase. Parafrase, siap Bu. Parafrase itu menulis kembali menggunakan kalimat sendiri, ya. Parafrase, baik Bu. Itu bisa lebih ringkas. Nah, kemudian rumusan masalah ini. Rumusan masalah ini ya itu adalah apakah terlihatnya peningkatan motivasi belajar peserta didik setelah penggunaan media infografis diterapkan. Oke ya. Kemudian tujuan dan manfaat. Nah, tujuannya ini ada yang umum, ada yang spesifik. Yang umum itu keseluruhan. Siap. Membangun PNS yang profesional berkarakter, menerapkan nilai-nilai dasar, dan itu yang umum. Siap. Tapi begitu yang spesifik, maka tujuannya itu adalah kamu menulis di ini itu apa tujuannya. Tadi baik. Meningkatkan apa gitu ya. Nah itu yang itu ya, yang khusus. Siap, sama ini untuk semua ya anak-anak biar Ibu nggak ngulang-ngulang. Kemudian sebenarnya ruang lingkupnya itu kamu lebih bagus kalau dipisahkan mana yang hasil apa namanya kreativitas ya Bu, kalau inovasi kejauhan lah kreativitas dan mana yang SKP. Seperti Kang Billy itu tadi ada yang kreativitasnya itu adalah yang cai ngopi itu ya. Ngopi cai mah tak asup akal Kang Billy ya cek saya mah cai kopi naon lah. Nah itu adalah kreativitasnya. Sama Kang Angga juga kreativitasnya itu adalah apa namanya pembuatan infografis sebagai bahan pelajaran sejarah. Itu ya. Baik Bu.
Kemudian yang berikutnya, kamu juga membuat ini bagus ya, penulisannya juga ya sudah cukup bagus. Nah, Ibu nanti mau melihat di di bab 3. Kamu juga bab 3-nya bagus. Ini misalnya belum optimalnya komunikasi antara wali kelas dengan orang tua siswa. Kamu sebut di sini ininya ya. Nanti teman-teman boleh ini ya. Dia tidak pakai common sense, tapi ada sumbernya ya. Sumbernya dari mana ada nih. Dari dibuat analisis ya. Nah, kemudian juga tidak terlaksananya. Tadi kan sampai ada angka-angka dikeluarkan, gitu ya. Artinya kamu membuat analisis data historis. Makanya keluar angka-angkanya tadi dan kamu mengambil kesimpulan untuk dijadikan isu. Oke ya, Ibu juga apresiasi itu. Kemudian penentuan atau pemilihan ya, mungkin bukan pemilihan ya. Ibu. Isu dan metode analisisnya juga kamu sudah ya. Kemudian gagasan kreatifnya ya. Ini sudah oke juga. Nah, Ibu masuk di matriks ya, karena paling hobi Ibu matriks. Karena kalian nanti yang akan dipertanggungjawabkan adalah di matriks. Nah, ini Kang Angga, ini nomor 1 tuh mengenai pembuatan media infografis. Iya. Ya, pembuatan media infografis itu jadi kamu di sini di nilainya itu ya, ini kan keterkaitan. Iya. Tidak harus aneka, tidak harus di agenda 2. Tapi boleh agenda 3. Tapi agenda 3 itu bukan nilai, tapi cara kerja. Iya, Bu. Nggak apa-apa, WOG, misalnya WOG itu apa? Ada di situ kan ada di WOG itu ada yang namanya koordinasi, kerjasama, jejaring kerja, aliansi ya, atau udah itu aja lah, kolaborasi, kerjasama, koordinasi atau jejaring kerja. Itu aja ya, itu adalah WOG. Siap, Bu. Jangan mengatakan itu sebagai nilai, no. Siap. Itu adalah ketika kamu bekerja secara sistemik. Ya. Nah, jadi itu. Nah, jadi nilainya juga jangan dipaksakan. Kalau nggak ada, misalnya kamu kan bikin infografis, kebanyakan kan infografis itu oke dari tampilan, kemudian juga dari itu boleh menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, oke. Kemudian kernian infografis mah untuk kudu sopan santun hormat berendawe baturnya. Oh iya, Bu. Jadi tekudu sok gerak tinggali, nggak ada itu sopan santun ya, itu siap, nilai itu, tapi adanya di etika. Siap. Ya, adanya di kode etik itu kalau nggak salah ya. Jadi kamu hati-hati, kan tinggal kata Ibu juga kamu pegang kamus yang tadi, yang mind mapping ya. Nah, kemudian itu yang keduanya adalah kamu di kegiatan nomor 1 ada aktivitas mensosialisasikan penggunaan media infografis kepada rekan sesama guru, padahal judulnya teh membuat infografis. Nyambung tuh? Enggak, Bu ya. Ada. Ya, tapi Ibu apresiasi, artinya kamu ingin berbagi ilmu itu. Iya, iya. Ya. Maka kamu buatlah satu kegiatan. Siap, Bu. Ya. Ya, itu sosialisasi tentang media infografis kepada rekan kerja. Nggak masalah. Itu bagus banget. Tapi kamu jangan jadikan sebagai langkah kegiatan. Tapi itu adalah kegiatan tersendiri. Gitu ya, Kang Ded ya? Setuju ya, Kang Ded? Oh ya, baik, Bu. Biasa, Bu. Kemudian yang kedua, membuat media infografis. Naon bedana jeung nomor 1? Kalau yang rancangannya. Ya, Oke. Nah, tapi kamu nanti benerin lagi ya. Ini ya, rada rancu jika nanya. Siap, Bu. Siap, Bu. So, kamu bikin lagi secara lebih sistematis ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Kemudian melaksanakan pembelajaran menggunakan itu. Oke. Ya, nanti kamu nilai-nilainya setiap langkah. Kamu jangan maksa kudu aya 5 dan itu bukan 5-5-nya, bukan nilai aneka katanya. Mungkin aja di anekanya juga cuman ada satu di etika publik, ada satu di akuntabilitas. Cuman 2 biarin. Baik, Bu. Kamu maksakeun mana ya? Itu mana namanya?
Iya, Bu. Oke. Terus kalau menurut Ibu sih ini mengevaluasi, nah mendingan pakai monitoring dan Oke. evaluasi. Siap, Bu. Ya, kenapa monitoring? Kamu kan pasti melaksanakan itu kayak misalnya sampai pembelajaran itu minggu pertama bulan minggu pertama juga udah selesai, minggu kedua, dua minggu berikutnya apa implementasinya, melaksanakan pembelajaran. Nah, selama melaksanakan pembelajaran kamu dimonitor. Ya. Untuk apa pemonitor itu? Untuk mengendalikan. Bising ada yang kurang, bising apa, nambah ini, nambah itu, ngurang ini. Kan Siap. dalam rangka penyempurnaan. Ya. Ya. Nah, Siap, Bu. sampai akhirnya dengarkan anak-anak. Setiap pekerjaan kamu nanti di akhir, kamu harus bisa memperlihatkan kondisi awalnya tuh jika begini. Kondisi akhirnya seperti ini. Nah, jadi dengan monitoring itu tadi Kang Angga ya, dari kondisi awal sampai kondisi akhirnya. Nah, contoh misalnya Kang Angga mah bisa lihat nilai sejarah anak, Kang. Atau nilai kehadiran siswa. Namun sebelum eta kumaha. Atau tingkat antusiasme. Pokoknya kamu bisa memperlihatkan bahwa asal nama jika kia before After ini. pakai proses, pakai infografis segala macam. Jadi kia. Si guru misalnya yang guru tenyahuan baheula mata si rekan-rekan guru teh naon eta infografis. Sama Kang Angga diajarin. Maka akhirnya mereka memiliki keterampilan. Itu kan before proses afternya itu kelihatan. Jadi anak-anak sekalian nanti ya. Siap, Bu. Oke, itu aja Kang Dedi. Saya kembalikan kepada Pak Coach. Terima kasih. Nuhun. Ya untuk semuanya itu Maya catatan. Jadi nanti dikoreksi tambahannya. Terima kasih Bu. Selanjutnya kami persilakan untuk peserta berikutnya yang hadir metodenya sudah ada. Saya boleh menyampaikan? Jangan terlalu panjang ya. Baik, Bu. Singkat aja ya.